Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wansari dengan NIM 2019-12196. Saya dari kelas Akuntansi Manajemen 4D. Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada kinerja berbasis Balanced Scorecard di LPD Kabupaten Badung. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem untuk mengatur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Prinsip GCG terdiri dari 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Aspek transparansi diukur 4 pernyataan mengenai sistem akuntansi dalam perusahaan, pengembangan teknologi informasi manajemen, serta publikasi informasi keuangan dan informasi lain yang material mengenai perusahaan. 2. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, sistem dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Aspek akuntabilitas diukur dengan 4 pernyataan, yaitu pemahaman pengelola LPD, tanggung jawab pengelola LPD, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan LPD, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelola LPD berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Aspek responsibilitas atau pertanggungjawaban diukur dengan 4 pernyataan mengenai ketaatan ketua dan pengawas LPD terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan, menjadi profesional dan mematuhi etika, LPD mampu bekerja secara profesional. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Aspek independensi diukur dengan 4 pernyataan mengenai pengambilan keputusan prajuru LPD yang objektif atau bebas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan LPD. Prajuru LPD dapat menghindari terjadinya dimensi oleh pihak manapun, menghindari benturan kepentingan, menjalannya aktivitas LPD dengan baik dan dinamis. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Aspek kewajaran diukur dengan 4 pernyataan mengenai kesempatan krama desa atau anggota LPD berpendapat, keadilan pengelola terhadap anggota, dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan bagi krama desa, wajar dalam pengungkapan informasi. Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard menggunakan 12 pernyataan yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif nasabah, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing perspektif terdapat 3 indikator pernyataan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang terdiri dari 6 bagian dengan jumlah pertanyaan 32 item. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh LPD di Kabupaten Badung yang terdaftar di LPBD Kabupaten Bandung berjumlah 122 LPD. Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Terdapat 72 LPD yang memiliki nilai kurang lebih besar sama dengan 79 yang termasuk dari kategori LPD sehat, dan sisanya 22 LPD termasuk dalam kategori cukup sehat, dan 15 LPD termasuk dalam LPD kurang sehat, 6 LPD termasuk dalam LPPD tidak sehat. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala LPD. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD yang ada di Kabupaten Badung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis balance scorecard, di mana para prajuri LPD secara tidak langsung akan menerapkan prinsip responsibilitas yang sudah mengandung unsur transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran pada saat LPD melaporkan pertanggungjawaban kepada Krama Desa. Bab yang selanjutnya yaitu pengungkapan corporate social responsibility, kinerja lingkungan, dan nilai perusahaan. CSR adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, CSR berperan besar dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan indikator kinerja yang penting bagi perusahaan-perusahaan yang go public. Nilai perusahaan adalah persepsi investor atas keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya pada akhir tahun berjalan yang ditunjukkan dengan harga saham. Ketatnya persaingan dunia bisnis turut serta mendorong perusahaan go public, termasuk perusahaan manufaktur, untuk terus mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang dengan cara meningkatkan nilai perusahaannya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan berskala besar yang terdiri dari 3 sektor utama, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi atau consumer goods adalah salah satu sektor dari perusahaan manufaktur yang berperan aktif di pasar modal Indonesia dan masih menjadi pilihan utama investor dalam menanamkan dananya serta termasuk investasi yang menjanjikan di Indonesia. Sektor consumer goods juga memiliki peran yang penting dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat karena produknya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat bertahan menghadapi krisis. Hal tersebut kemungkinan besar yang membuat investor industri consumer goods cenderung lebih diminati investor dan menjadikan sektor industri consumer goods sebagai sarana untuk melakukan investasi dalam jangka panjang. Keinginan sebuah entitas bisnis dalam meningkatkan nilai perusahaan mendorong untuk menciptakan kinerja lingkungan agar semakin terlihat baik di mata investor. Perusahaan yang memerhatikan kinerja lingkungannya dengan baik secara tidak langsung telah menjaga kelangsungan usahanya dalam jangka panjang, sehingga dapat terhindar dari kerugian yang timbul di masa yang akan mendatang. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pemerintah telah menyelenggarakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau lebih dikenal dengan PROPER. Salah satu yang menjadi tolak ukur bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan terkait dengan kewajiban pelestarian lingkungan adalah dari hasil PROPER yang didapatkan oleh perusahaan, yang terdiri dari peringkat emas, yaitu sangat-sangat baik, hijau sangat baik, biru baik, merah buruk, serta hitam sangat buruk. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dengan mengakses website resmi BEI, yaitu website IDX atau Indonesian Stock Exchange. Objek dari penelitian ini adalah nilai perusahaan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja lingkungan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka mengenai total aset, total liabilitas, dan kapitalisasi pasar serta jumlah item pengungkapan CSR yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Data kuantitatif dalam penelitian ini juga berupa sektor perusahaan consumer goods yang sesuai dengan kategori peringkat warna dalam PROPER. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder
berupa data time series yang diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2018 yang tersaji dalam situs resmi BI yaitu Indonesia Stock Exchange atau IDX. Data dalam pemeringkatan Proper diperoleh dari publikasi dalam situs resmi Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini menghasilkan pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat Proper periode tahun 2016 sampai tahun 2018. Sedangkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat Proper Indonesia pada tahun periode 2016 sampai 2018. Alasan dipilihnya sektor industri consumer goods adalah karena perusahaan tersebut dianggap paling tahan banting dan produknya mencakup kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok sehingga mampu mempresentasikan seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat. Sektor consumer goods juga relatif rentan dengan isu lingkungan karena berhubungan langsung dengan sumber daya alam dalam proses produksinya yang menghasilkan barang jadi. Sektor ini rawan untuk terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari adanya limbah jika tidak diatasi dengan baik. Materi yang selanjutnya yaitu nilai, size, profitabilitas perusahaan, dan praktik perataan laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, dan mengurangi pajak dan biaya politik. Perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth dan intentionally being smooth by management. Yang pertama yaitu naturally smooth atau perataan secara alami, merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sesuai batas standar akuntansi keuangan. Sedangkan intentionally being smooth by management atau perataan laba yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Investor cenderung hanya terpaku pada laba yang tersaji dalam laporan keuangan tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajemen dalam menghasilkan laba tersebut. Begitu pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajer melakukan tindakan yang membuat laba akan terlihat lebih stabil. Hal tersebut disebabkan laba yang stabil menunjukkan keberhasilan kinerja manajemen di mata investor. Cara yang sering digunakan oleh manajer adalah manajemen laba. Perataan laba yang baik terjadi ketika manajemen mampu menciptakan kinerja keuangan yang stabil dengan keputusan bisnis yang diterima. Sedangkan perataan laba yang buruk terjadi apabila manajemen mengakui penjualan fiktif sehingga dapat mempengaruhi laba. Manajer melakukan perataan laba karena adanya motivasi yang mendasarinya. Beberapa alasan manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menurunkan jumlah laba dan menaikkan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode berjalan, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sebab laba yang relatif stabil cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuasi. Menjaga hubungan baik antara manajemen dengan kreditur dan investor, karyawan, serta dapat memperbaiki citra perusahaan yaitu dengan menunjukkan bahwa risiko dari investasi pada perusahaan tersebut rendah. Ini dapat tercapai dengan asumsi bahwa investor atau indikator utama dalam menilai risiko suatu perusahaan adalah variabilitas laba. Nilai perusahaan yang tinggi berarti citra perusahaan dianggap baik bagi investor sehingga investor berkeinginan membeli saham tersebut. Perusahaan yang posisi atau nilai perusahaannya tinggi maka bisa melakukan berbagai keputusan strategis jangka panjang yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Keleluasaan itulah yang mendorong perusahaan memiliki nilai perusahaan yang tinggi akan melakukan praktik perataan laba.
Ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan berukuran sedang dan besar lebih memiliki tekanan yang kuat dari para pemegang sahamnya agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para investornya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Maka dari itu, manajemen pada perusahaan besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Stabilitas tingkat laba dapat diperoleh dengan meminimalkan atau memaksimalkan laba pada periode tertentu, di mana hal ini lebih mudah dilakukan oleh perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi karena manajemen tahu akan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat profitabilitas lebih rendah. Alasan penulis memilih perusahaan perbankan untuk diteliti karena fenomena kasus perataan laba yang belum lama terjadi di perusahaan perbankan, yaitu Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018, serta karena sektor perbankan adalah sektor sentral perekonomian bagi suatu negara. Karena dari situlah asal jantung pendapatan suatu negara. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah pun lebih kuat daripada sektor industri lainnya. Hal ini membuat saham perbankan menjadi banyak diminati oleh investor. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui apakah saat perusahaan yang banyak diminati para investor akan menjadi bahan ketertarikan pemerintah akan terhadap menjalankan praktik perataan laba atau tidak. Karena nantinya informasi laba yang akan diperoleh oleh pengguna laporan keuangan akan digunakan sebagai pengambilan keputusan investasi. Perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth dan intentionally being smooth by management. Yang pertama yaitu naturally smooth atau perataan secara alami, merupakan perataan laba dalam proses perolehan laba. Manajemen memilih menggunakan metode akuntansi yang lebih representatif atas keadaan perusahaan sebenarnya, dengan asumsi bahwa metode sebelumnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sesuai batas standar akuntansi keuangan. Sedangkan intentionally being smooth by management atau perataan laba yang disengaja merupakan perataan laba yang terjadi ketika pihak manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi seperti memindahkan beban atau pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Hasil dari penelitian ini yaitu nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka manajemen memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. Profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.